Salam, selamat pagi. Kami akan bacakan pokok-pokok Warta Gereja Minggu 18 Juli 2021. Ucapan selamat datang. Majelis Gereja GKJ Pamulang mengucapkan selamat bergabung dan beribadah kepada segenap warga gereja dan tamu yang mengikuti ibadah di kanal YouTube GKJ Pamulang. Kasih Kristus mempersatukan kita. Berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di surga, Ibu Tan Suhaemi, ibunda dari Bapak Kevin Kristiawan, wilayah Pamulang Permai 2, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 03.00 WIB di RSUD Tangerang. Telah dipanggil Bapa di surga, Ibu Rukti Dwi Kamulyaningsih, kakak dari Ibu Rentah Nainggolan, wilayah Pamulang Permai 2, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 di Yogyakarta. Telah dipanggil Bapa di surga, Bapak Sahirudin, adik ipar dari Bapak Cipto Wihandono, wilayah Pamulang Permai 1, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 di Malang dan telah dimakamkan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 di Malang. Telah dipanggil Bapa di surga, Saudari Rania Paramita, adik dari Penatua Hendrik S. Darmadi, wilayah Renijaya, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 03.00 WIB di RSI Fatimah Cilacap dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 di TPU Kebon Manis Cilacap. Segenap majelis dan warga gereja mengucapkan turut berduka cita dan berdoa kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan iman dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Masa bakti pelayanan majelis. Sehubungan dengan berakhirnya masa bakti pelayanan beberapa anggota majelis GKJ Pamulang pada bulan Juni 2021, maka majelis GKJ Pamulang akan mengadakan pergantian anggota majelis. Menimbang dengan sama kondisi pandemi terkini dan kebutuhan pelayanan yang mendesak, serta tata gereja dan tata laksana GKJ tahun 2015 pasal 10, maka Majelis GKJ Pamulang mengundang segenap jemaat dewasa GKJ Pamulang untuk turut berkontribusi dan berperan dengan memeriksa, mendoakan dan memberikan masukan terkait nama-nama calon majelis GKJ Pamulang terusul. Dengan semangat kebersamaan dan menjunjung tinggi kasih Kristus yang mengajak kita untuk saling menopang dalam kehidupan persekutuan, bersama-sama kita akan menggumuli proses ini selama 2 minggu. Dalam rentang periode ini, nama-nama calon majelis GKJ Pamulang terusul akan ditawarkan. Jika tidak ada keberatan yang sah, maka majelis GKJ Pamulang akan melaksanakan ibadah peneguhan bagi nama-nama yang diusulkan. Berikut nama-nama majelis GKJ Pamulang yang telah memasuki masa purna bakti dan calon majelis GKJ Pamulang terusul. Wilayah Pamulang Permai 1, Diakon Sunu Hermanto telah mengakhiri masa pelayanan terhitung tanggal 30 Juni 2021 dan akan dilakukan pemilihan majelis baru dengan calon Bapak Rino Suasono. Wilayah Pamulang Permai 2, Penatua Puji telah mengakhiri masa pelayanan terhitung tanggal 30 Juni 2021 dan akan dilakukan pemilihan majelis baru dengan calon Ibu Indrawati Sulistyorini. Wilayah Renijaya, Diakon Sugeng Priyanto telah mengakhiri masa pelayanan terhitung tanggal 30 Juni 2021
dan akan dilakukan pemilihan majelis baru dengan calon Ibu Wike Pepi Rudiana. Wilayah Serpong. Penatua Ari Rumiati telah mengakhiri masa pelayanan terhitung tanggal 30 Juni 2021 dan akan dilakukan pemilihan majelis baru dengan calon Ibu Dewi Setiawati. Penatua Susi Widi Kurniasih telah mengakhiri masa pelayanan terhitung tanggal 30 Juni 2021 dan akan dilakukan pemilihan majelis baru dengan calon Ibu Woro Sukaeksi. Sakramen Perjamuan Kudus. Majelis GKJ Pamulang akan melayangkan Sakramen Perjamuan Kudus ketiga tahun 2021 pada kebaktian umum hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 08.00 WIB. Jadwal persiapan perjamuan kudus dapat dilihat pada Warta Gereja minggu ini. Ibadah persiapan perjamuan kudus pertama akan dilaksanakan secara virtual pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2021 waktu pukul 19 WIB, media Zoom meeting. Mohon perhatian dan partisipasi segenap warga gereja. Kebaktian HUT GKJ Pamulang ke-14. Kebaktian hari ulang tahun GKJ Pamulang ke-14 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Waktu 08.00 WIB sampai selesai. Media kanal YouTube GKJ Pamulang. Mohon perhatian dan partisipasi segenap warga gereja. Warga gereja ulang tahun. Majelis dan segenap warga gereja GKJ Pamulang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus yang Maha Kasih kiranya memberi panjang umur dan damai sejahtera senantiasa. Nama-nama warga gereja yang berulang tahun dapat dilihat pada Warta Gereja minggu ini. Untuk mengetahui berita-berita secara lengkap yang ada di GKJ Pamulang, kami persilahkan untuk membaca Warta Gereja yang telah tersedia. Pengkhotbah. Firman Tuhan pada kebaktian minggu ini akan dilayankan oleh Saudara Paisa Sudarlin SSN. Tuhan Yesus memberkati. Untuk memulai kebaktian minggu ini, kami mengundang jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anakmu. Denganmu Tuhanku satu penuh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kita sekalian.
Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita bahwa ada 3 hal yang menjadi dasar kehidupan kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Biarlah ketiganya tetap berada di dalam diri kita, mendasari setiap perbuatan dan perkataan kita. Mari kita berefleksi dan merenungkan firman Tuhan ini sambil memohon Allah memberikan kekuatan bagi kita. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus sucikan diriku. Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Yohanes 3 ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kasih paling aku dari Tuhanku.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami hendak merenungkan firman-Mu dan belajar akan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus memenuhi hati kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan Injil di pagi hari ini diambil dari Markus pasal 6 ayat 30 hingga yang ke-34, kemudian dilanjutkan dengan ayat 53 sampai yang ke-56. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, kemudian dilanjutkan dengan ayat 53 sampai yang ke-56. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Hari ini saya ingin mulai dengan sebuah lagu dari Kidung Kesaan 598, judulnya Insan Diciptakan. Barangkali Bapak Ibu dan teman-teman pernah mendengar lagu ini atau mungkin pernah menyanyikannya. Mari kita simak lagu ini dan kita bernyanyi bersama. Lagunya indah sekali. Insan Diciptakan. Insan diciptakan menghuni buana, beraneka warnanya, indah sempurna. Ada kulit putih, ada kulit hitam, ada coklat yang terang, ada yang kelam. Oleh tangan Tuhan kita diciptakan, nafas kehidupan
tetap Tuhan pegang. Sungguh tak berbeda di hadapan Tuhan, di dekat penuh cinta, agung kasih-Nya. Di dekat penuh cinta, agung kasih-Nya. Ya, lagu ini ditulis oleh seorang sahabat di Yamuger yang sudah almarhum, yaitu Bapak Pontas Purba. Lagu ini mengajak kita untuk berefleksi dan merenungkan bahwa hidup kita ini unik, kita beragam, tapi kita diciptakan atau dibentuk oleh tangan yang sama, yaitu Allah. Dan kehidupan kita adalah pancaran kemuliaan. Ketika saya menyanyikan lagu ini, ketika saya merenungkan lagu ini, maka membawa saya pada perenungan tentang wajah. Setiap manusia memiliki wajah yang beragam dan wajah yang unik. Tidak ada wajah yang sama persis. Meskipun kembar, kalau kita melihat dengan lebih jeli, maka pasti ada perbedaan-perbedaan yang khas. Nah, wajah itu punya peranan penting dalam kita berelasi dengan orang lain. Melalui wajahlah kita dapat dikenal dan kemudian kita mengenal orang lain. Kita mungkin bisa lupa nama tapi ingat wajahnya, tapi nggak mungkin kita ingat nama dan lupa wajah. Itu rasanya agak aneh gitu ya. Justru ketika kita ingat nama seseorang, ingat wajah seseorang, ingat nama seseorang, maka kita pasti itu sudah satu paket dengan namanya, dengan wajahnya. Itulah mengapa yang kita rias itu adalah wajah kita gitu ya, bukan lengan kita, sikut atau lutut kita. Karena melalui wajahlah kita bisa dikenal orang lain. Karena wajah kita lekat dengan nama, dan dalam ingatan seseorang, wajah kitalah yang muncul di sana. Wajah itu adalah akses bagi kita untuk berelasi dengan orang lain. Nah, bicara soal wajah, saya teringat dengan seorang pemikir di abad ke-20, yaitu Immanuel Levinas. Dan ini parafrase, dia mengatakan begini: ketika melihat wajah, maka kita sedang melihat ruang tak berbatas. Seperti ketika kita melihat langit, langit yang luas, langit yang tidak ada batasnya. Seperti itulah ketika kita melihat wajah orang lain. Wajah-wajah dari orang lain itu menunjukkan kompleksitas hidup manusia yang jauh lebih dalam, jauh lebih luas, dan itu tidak ada batasnya. Tidak bisa diobjektifikasi oleh manusia, tidak bisa didefinisikan secara lengkap oleh bahasa manusia. Maka ketika kita melihat wajah orang lain, ketika kita sedang berhadapan dengan yang lain, maka kita sedang berhadapan atau melihat sesuatu yang tidak berbatas. Dan hal itu memunculkan tanggung jawab bagi orang itu. Atau yang mungkin kita bisa sebut sebagai cinta kasih. Makanya ketika kita bertemu dengan orang lain, sekalipun itu orang asing, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang di luar batas gitu, sekalipun kita tidak mengenal orang itu. Karena ada semacam tanggung jawab yang kata Levinas, bahwa tanggung jawab itu mendahului kesadaran kita, bahwa sudah diberikan tanggung jawab relasi dengan orang lain. Nah, cara pandang yang ditawarkan oleh Levinas ini membuat kita bisa melihat orang lain lebih jernih,
melihat wajah orang lain itu dalam cara pandang yang unik, beragam, kemudian memandang mereka apa adanya, sehingga yang muncul di tengah-tengah itu adalah kasih, kesetaraan, dan penerimaan. Tapi sayangnya justru sebaliknya, banyak orang memandang sesamanya penuh dengan kecurigaan, penuh dengan penghakiman, penuh dengan persepsi-persepsi, gambaran-gambaran yang ia bangun, kemudian ia kenakan sendiri pada orang. Dalam contoh sederhana misalnya, ketika kita melihat wajah orang yang sangar begitu ya, kemudian kita langsung ngejudge, wah kayaknya ini dompet saya bisa hilang gitu ya, misalnya seperti itu. Saya punya teman perawakannya seperti itu, dan ketika dia lewat di pasar itu orang pasti pegang tasnya erat-erat ya. Teman saya ini cerita dan betapa menyedihkannya punya wajah yang sangar katanya begitu, jadi disalahartikan orang lain. Kadang-kadang kita udah menjudge orang lain padahal kita belum mengenal orang itu. Atau misalnya ketika kita melihat orang jatuh ke dalam dosa, mengalami penderitaan karena dosa yang dia buat, seringkali kita buru-buru untuk menjudge-nya, untuk menghakiminya, ketimbang kita berempati atau menolongnya. Dan ini adalah bentuk-bentuk penghakiman kepada orang lain. Kita memandang orang lain dengan kacamata yang buram, dan buramnya itu karena lensa yang kita gunakan bercampur dengan penghakiman, persepsi diri kita sendiri, gambaran yang kita kenakan. Kita mengotak-kotakkan manusia dalam pandangan kita, dan itu alih-alih menyebabkan saling mengasihi, saling menghargai, justru yang terjadi sebaliknya. Dalam relasi terjadi perpecahan dan kebencian. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam bacaan di pagi hari ini kita hendak melihat bahwa penerimaan, bahwa kasih, bahwa kepedulian, kesetaraan itu terjadi ketika kita memandang orang lain apa adanya. Memandang orang lain, memandang wajah orang lain apa adanya dengan jernih. Atau Levinas mengistilahkannya ketika kita memandang wajah-wajah yang telanjang, wajah-wajah yang polos apa adanya. Mari kita lihat di dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai yang ke-34. Dalam perikop ini, Yesus sedang melakukan perjalanan dan pelayanan bersama dengan para murid. Dan dalam perikop inilah kisah di mana Yesus mengadakan mujizat memberi 5.000 orang makan terjadi. Tapi peristiwa ini diawali oleh sebuah kondisi kelelahan yang dialami oleh Yesus dan para murid. Seperti yang kita ketahui, kalau Yesus dan para murid itu punya jadwal yang padat, setiap hari harus berjalan, kemudian melayani, dan Markus mencatat makan pun atau beristirahat pun gak sempat. Oleh karena itu dalam ayat ini, dalam perikop ini, tujuan Yesus adalah menyingkir sejenak, membawa para murid untuk nyebrang, yuk kita ke seberang, mencari tempat yang sepi, lalu kita beristirahatlah sejenak di sana. Tapi ketika mereka naik perahu, mulai bertolak, tiba-tiba ada yang ngintip gitu ya. Orang banyak itu akhirnya tahu bahwa Yesus akan pergi ke seberang. Karena mereka tahu, akhirnya mereka cari jalan entah kemanapun, jalan darat atau mutar. Akhirnya mereka sampai di seberang lebih dulu. Dan ketika Yesus menepi, pemandangan pertama kali yang dilihat oleh Yesus adalah keramaian orang banyak. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah dalam ayat yang ke-34. Markus mencatat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih ketika melihat sejumlah orang besar di hadapannya. Yesus tidak melihat
kumpulan orang banyak itu seperti benda-benda atau objek-objek yang bernama, bukan. Tetapi yang Yesus pandang adalah wajah-wajah yang bernama. Yesus melihat wajah-wajah yang penuh dengan harapan. Yesus melihat wajah yang jernih, wajah yang hidup, wajah yang tidak berbatas. Dengan memandang wajah-wajah itu dengan polos, dengan apa adanya, itu memberikan dorongan, memberikan kekuatan bagi Yesus untuk mengasihi, untuk melayani, untuk memberitakan Injil kepada mereka. Tidak peduli seberapa lelah fisik Yesus, ia tetap mengarahkan dirinya, memberikan dirinya, waktunya, mengajar dan melakukan mujizat bagi orang banyak. Dan yang bagian kedua, Bapak Ibu, Markus pasal 6 ayat 53 sampai yang ke-56. Dalam kisah ini kita melihat ada semacam kepedulian kolektif dari orang-orang yang dilayani oleh Yesus. Markus di sana mencatat ketika Yesus datang, maka orang berbondong-bondong berlari kepada Yesus. Tapi bukan hanya membawa dirinya sendiri, berlari bukan hanya membawa badannya sendiri, tapi dia mengusung orang-orang sakit. Dia membawa orang-orang yang gak bisa berjalan. Mereka menaruh orang-orang sakit di pinggir jalan di mana Yesus akan melihat, hingga orang-orang yang melihat Yesus menjumpai jubahnya dan menjadi sembuh. Di sini kita melihat ada semacam kepedulian secara bersama-sama. Ini terjadi ketika orang melihat bukan dengan kacamata penghakiman, tapi dengan kacamata ketulusan, melihat orang lain dengan apa adanya. Orang-orang di Genesaret pada saat itu menjadi teladan bagi kita, bagaimana orang membantu sesamanya, menyediakan dirinya, merelakan dirinya, berlelah-lelah, mengangkat orang sakit tanpa imbalan, dan membawanya kepada Yesus. Dan ini ketika mereka memandang dengan polos, dengan apa yang dikatakan oleh Levinas, dengan telanjang, dengan apa adanya, inilah yang menyebabkan mereka membahu-membahu, kemudian mereka tolong-menolong, mereka mengarahkan diri mereka kepada yang lain, sehingga ada kesetaraan dan ada pemulihan yang terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita letakkan kisah ini dalam kehidupan kita saat ini. Bahwa gereja terdiri dari beragam wajah. Wajah-wajah yang bernama, wajah-wajah yang hidup, wajah-wajah yang tak berbatas seperti alam semesta itu tadi. Ketika aku memandangmu, maka pada saat itu aku sedang memandang diriku sendiri. Aku sedang memandang kehidupan. Aku sedang memandang kebersamaan. Bahkan ketika aku memandang wajahmu, engkau memandang wajahku, maka kita melihat bahwa wajah kita adalah wajah yang sama sebagai gambaran dari Allah, menceritakan kemuliaan Allah. Oleh karena itu dalam satu gereja, kehidupan persekutuan kita, ketika ada satu wajah yang lembab karena penderitaan, maka itu adalah tangisan kita bersama, penderitaan kita bersama. Ketika ada satu wajah yang tertawa, ceria karena mendapat mujizat atau berkat dari Tuhan, maka itu adalah tawa dan kebahagiaan kita bersama-sama. Cara pandang ini, ketika kita melihat orang lain dengan apa adanya, seperti Yesus memandang apa adanya, seperti orang-orang di Genesaret memandang sesamanya, orang-orang sakit itu apa adanya, bukan dengan batas, bukan dengan penghakiman, maka yang muncul di sana adalah kasih, yang muncul di sana adalah penerimaan, ada kepedulian, ada kesetaraan. Kiranya refleksi kita di pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin.
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami menaikkan doa dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, Ibu Suwarni Sabari, Bapak Patmo Suparjo, Bapak Wagimin Hadiwiono, Ibu Marsia Suparni, Bapak Mandor Saup, Ibu Salmi, Ibu Sri Astuti, Ibu Kusnadi, Ibu Luki Kaluhuran, Bapak Bistok Sitorus, Ibu Wahyudi Sumitro, Bapak Edi Pikauli. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami ini. Tuhan kiranya memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita yang berlimpah, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan mereka hanya bergantung dan berserah kepada Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat dan saudara kami yang saat ini sedang sakit atau dalam proses pemulihan. Yang berdoa untuk Ibu Jenda Yana Tarigan, Saudari Anita, Bapak Endro Yuwono, Bapak Harnanto Suryo, Ibu Rusdi Wiono, Ibu Sumiati Subarto, Bapak Sarasto Eklas, Ibu Legi Atmorejo, Bapak Sumarsono, Ibu Rosna Andini, Bapak Langgeng Nugroho, Bapak Siswanto, Saudara Daniel Markus, Bapak Hendro Sugiarto, Ibu Rini Ute, Bapak Tumpak Widi, Ibu Pendeta Adelia Yuna Marta, Saudara Pandu Setio Adi, Ibu Agus Budiarti, Ibu Mundijah. Kami berdoa untuk Bapak Suparnoto, Ibu Aldiana Suparnoto, Saudara Panji Suparnoto. Kami berdoa untuk Bapak Erik Singal dan Ibu Vivi Singal. Kami berdoa untuk Saudara Melani Harnanto, Pendeta Esther Gunawan Pati, dan Saudari Abigail Grace. Kami berdoa untuk Ibu Laura Herun, Ibu Sri Sugiyarti. Saya berdoa untuk Bapak Cornelius Adamunaji, Bapak Atut Dewanto, Ibu Anik Sri Karuniati, Ibu Sri Purdiati Mujiono. Saya berdoa untuk Bapak Suryadi Sudarmo, Bapak Triyogo Jati, dan Ibu Trami. Kami berdoa untuk Ibu Marliana Surbakti, Ibu Sulastri, Bapak Haryanto Setiobudi. Kami berdoa untuk Bapak Suranto dan Ibu Endah Suranto. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Agus Haryanto, Ibu Murni Sudrajat, Ibu Ratna Pujo. Kami berdoa untuk Ibu Rini Gatot, Bapak Aryadi Kristanto, Saudari Natasha Kumendong. Kami berdoa untuk Bapak Sungkono Sudiwi Wiryo, Ibu Kris Sungkono, Bapak Dasutejo. Kami berdoa untuk Bapak Lazarus Sabardi dan Ibu Magdalena Sutini. Kami berdoa untuk Ibu Iwana Rino, Ibu Suminah Subroto. Kami berdoa untuk Bapak Epi Pardamuan, Ibu Dwi Suryatmi, Ibu Veronica Indah. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Daniel Sumardiana, Bapak Daniel Haryanto, Ibu Gunadi Haryanto, Bapak Yoyok Sudabyo, dan Ibu Sri Yoyok. Yang berdoa untuk Bapak Sutimin dan Ibu Sutinam. Kami berdoa ya Tuhan untuk nama-nama yang kami sebutkan dan nama-nama yang ada di hati kami. Engkau tahu ya Tuhan, mereka saat ini sedang bergumul dalam kondisi fisik mereka ya Tuhan.
Oleh karena itu kami bersama-sama berseru memohon kepadamu Tuhan, agar sahabat kami, saudara-saudara kami ini boleh mendapat pemulihan daripada Tuhan. Setiap proses medis yang harus dijalani, biarlah Tuhan bekerja di sana melalui berbagai macam hal, melalui keluarga yang mendampingi juga Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan memberikan juga kekuatan bagi keluarga yang saat ini mendampingi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk GKJ Pamulang sebagai sebuah persekutuan. Kami berdoa untuk keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan, biarlah di tengah-tengah kehidupan kami hanya ada damai sejahtera Kristus dan kebijaksanaan terus-menerus terpancar dalam hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi warga gereja yang baik dan menjadi warga negara yang baik. Kami berdoa untuk situasi saat ini yang terjadi Tuhan. Kemampuan kami sungguh sangat terbatas untuk memahami apa yang terjadi, tetapi kami menggantungkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini bekerja, dan biarlah melalui apa yang kami bisa Tuhan, biarlah kami juga turut bekerja, turut berkontribusi dalam situasi yang tidak mudah ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis dan mereka yang saat ini berada di garda terdepan, para pemerintah, mereka yang mengambil keputusan, kiranya Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka hikmat supaya mereka dapat memberikan kebijakan yang tepat bagi permasalahan bangsa ini. Inilah doa dan seruan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami mohon agar Tuhan mendengarkan setiap seruan kami dan kami letakkan semuanya pada kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami hendak menutupnya dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tibalah saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Dasar persembahan diambil dari kitab Amsal 11 ayat ke-24 sampai dengan ke-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, dan ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Persembahan diiringi dengan jemaat menyanyikan PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan.
jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa kami di pagi ini telah mendapatkan berkat berupa firman-Mu. Kiranya firman ini bisa menjadi pedoman hidup bagi kami. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Berikanlah kebijaksanaan sehingga persembahan ini dipakai seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pekerjaan dan usaha kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Jika terselip dosa dan kesalahan dalam kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang.
senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah. Mari kita menerima berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kiranya damai Kristus, sukacita dan kasih-Nya terus menaungi dan melingkupi kehidupan kita dan keluarga. Tuhan memberkati kita semua.